Shalom teman-teman. Shalom. Kurang kenceng suaranya. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Hujan-hujan, macet. Tapi mau datang ke tempat ini, mau bermacet-macetan, mau hujan-hujanan. Biar Tuhan yang memberkati setiap teman-teman yang hadir di tempat ini. Kita mau memberikan waktu buat Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, biar setiap teman-teman yang di sini mungkin ada permasalahan, Tuhan angkat masalahnya dan Tuhan gantikan dengan jalan keluar. Amin. Setiap yang sakit Tuhan sembuhkan pulang dari ibadah di tempat ini. Kita siap untuk memuji Tuhan, kita siap untuk meninggikan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak, sebab Dia Allah yang besar, Tuhan yang besar. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur akan keberadaan kami malam hari ini. Kami boleh ada sampai malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh diberikan kesehatan, itu semua berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, mari hadir di tempat ini, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Karena kami tahu setiap rencana kami berbeda-beda Tuhan. Biar kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan memberkati setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan yang hadir malam hari ini. Kami siap Tuhan. Kami siap, kami buka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kami siap menerima puji-pujian, kami memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau muji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Amin, Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau sembah, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali katakan kami memuji. Untuk kami tinggikan Tuhan. Kau ajaib. Yes Lord. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini lebih lagi. Mari sama-sama kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji. Sebab Engkau besar Tuhan. Sebab Engkau layak Tuhan malam hari ini untuk kami puji. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Yes Lord.
Dia layak. Sebab Dia layak untuk disembah Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau sangat besar Tuhan. Engkau terlebih besar dari setiap masalah kami Tuhan. Mari sembah. Mari senangkan Tuhan malam hari ini teman-teman. Nyatakan kerinduan kita ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan senang untuk disembah. Tuhan senang untuk dipuji-puji. Yes, Kau sungguh besar Tuhan. Kau sungguh besar. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia malam hari ini teman-teman. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Mari rasakan mujizat Tuhan. Amin Tuhan. Kau terlalu baik buat kami. Kau sungguh baik. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Mari sembah, sembah, sembah Tuhan. Yes, Lord. Mari sembah Dia. Kami mau muji-muji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Oh, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Mari rasakan kehadiran Tuhan malam hari ini. Dia akan jamah setiap teman-teman yang sakit, yang punya masalah. Mari datang ke hadapan Tuhan. Kau segalanya Tuhan. Oh, kami memuji-Mu. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak. Kau begitu baik buat kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sama-sama katakan sekali lagi, kami
kasih. Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Engkau jaga hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin memuji Tuhan. Kami ingin menari buat Tuhan. Mari berkati setiap kami Tuhan. Mungkin teman-teman yang belum hadir, mungkin mereka sakit Tuhan. Mari Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang jamah oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Buat mereka yang dalam kejebak macet Tuhan, mari Tuhan berkati mereka supaya mereka tiba di tempat ini tanpa kurang satu apapun. Untuk bersama-sama dengan kami menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai Tuhan untuk memuji Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. 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 Saya mau lihat muka-muka yang berseri, mau lihat muka-muka yang bersuka cita malam hari ini. Boleh kasih salam ke teman kiri kanan, bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Amin. Kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan. Karena apa? Karena sebab Tuhan dia baik. Amin. Amin. Sama-sama masuki gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Biarlah sukacitaku sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Tuhan Yesus baik, amin teman-teman. Tuhan Yesus baik ya. Kita mau muji, kita mau angkat hujan ini lebih lagi. Hujan bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Saya mau cuma aja katakan sebab Dia baik. Amin. Mana suaranya? Katakan Tuhan Yesus baik. Kalau Tuhan Yesus baik, mari berikan yang terbaik pujian. Sekali lagi ya, katakan sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal.
kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sama-sama katakan sebab Dia baik. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Datanglah dan bertahta Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala semua. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlenggu di mata, mujizat dinyatakan. Mari sama-sama kata Dedi Sorga. Yesus sorga. Amin. Sebab Allah kita besar teman-teman. Amin. Kita angkat pujian ini sama-sama sekali lagi ya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sebab kami rindu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melenggu di matakan, mujizat dinyatakan. Di sorga. Amin teman-teman. Masih kuat memuji Tuhan. Amin. Rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datang
duduk teman-teman. Diberkati lewat puji-pujian teman-teman. Amin. Saatnya kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara ke setiap pribadi demi pribadi. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Amin. Kita mau siapin hati. Kita mau siapin pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Hanya dekat Allahku. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Hanya dekat pada Sebab hanya dekat pada Tuhan. Kami punya kekuatan baru Tuhan. baru, Sebab Engkau perlindungan kami, perlindunganku, keselamatanku. keselamatanku. Sama-sama aku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saya undang kembali teman-teman untuk boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sama-sama. Kami punya rasa tenang. Hatiku, Kau sertai jalanku Sepanjang hidup kami. sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, sembah. Kami mau Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Kami tenang bersama dengan Tuhan. Kami tenang Tuhan. Hidup kami tenang Tuhan. Saat kami melewati setiap permasalahan kami, Engkau selalu ada buat kami.
Yes, kami ingin selalu glory, haleluya. Kau layak Tuhan, Kau layak. Terima kasih Bapa. Kau layak Tuhan, sebab Kau besar Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan hidup kami Tuhan. Mari berkati Tuhan kami di tempat ini Tuhan. Jangan ada yang terlewat Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan malam hari ini Tuhan. Biar kami boleh menerima setiap firman Tuhan malam hari ini. Mari buka hati Tuhan Tuhan. Mari buka hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Mungkin kami ada yang lesu Tuhan. Kau berikan kami kekuatan malam hari ini. Lewat firman-Mu Tuhan yang akan dibagikan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sebab sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama katakan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Amin. Saya mau jemaat yang nyanyikan pujian ini refnya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Saya persilakan hambanya untuk boleh. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu,
Dan saat ini kami tahu tingkap sorga terbuka. Berbicaralah sekali lagi buat setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Karena itu ketika kami duduk diam dan dengarkan firman, sesungguhnya sedang terjadi perjumpaan dengan-Mu langsung. Dan kami tahu firman tidak pernah gagal. Firman selalu berhasil mengerjakan apa yang Tuhan mau. Karena itu kami percaya bahwa ketika kami diurapi untuk menjadi mengerti dan diurapi untuk melakukannya, Tuhan akan menyertai kami mengalami percepatan di mana tujuan-Mu digenapi melalui setiap kami. Karena hidup kami bukan tentang kami lagi, namun tentang Kristus yang hidup di dalam setiap kami. Oleh karena itu kami siap berperkara di hadapan-Mu. Dan engkau yang percaya, mari bersama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat malam, shalom. Kali yang kedua untuk onsite saya ada di sini. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang topik yang sangat klasik. Untuk gereja Tuhan, tentang menjaga hati adalah hal yang paling klasik. Namun yang klasik ini seringkali ketika diabaikan, maka menimbulkan masalah yang besar. Ketika dijaga dengan baik, justru ini berkontribusi untuk memberikan ketahanan Anda dan saya dalam mengikut Tuhan. Nah, 3 perkara saja pada kesempatan ini tentang menjaga hati. Kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Yang pertama adalah karena hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Bisa ucapkan bersama dengan saya pesanan Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Ini adalah ayat narasi di mana narasi tersebut pada tahun sekian diambil menjadi sebuah lirik lagu. Mungkin buat saya yang angkatan kolonial tahu, buat Anda yang milenial mungkin kurang familiar dengan lagu ini. Ya. Tapi biasanya kalau GPDI biasalah lagu ini ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Nah menariknya begini, dari tahun jebot sampai hari ini, kata ini digunakan dan tidak di-upgrade oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Perhatikan baik. Anda akan temukan kebingungan dari kata yang digunakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oke, sampai di situ kita firm. Orang yang berkenan kepada Tuhan, langkahnya ditetapkan. Kita lanjut. Apabila ia jatuh, pertanyaannya. Kalau langkah orang benar itu sudah ditetapkan, kenapa masih jatuh? Tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ini yang saya katakan tadi agak membingungkan. Kalau Tuhan sudah menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan, kenapa sih orang yang sudah ditetapkan langkahnya ini masih mengalami apa yang disebut dengan jatuh? Terjemahan yang paling mendekati di luar dari teks aslinya adalah terjemahan dari versi King James yang terbaru. Tulisan bunyinya begini. The steps of a good man are ordered by the Lord. Jadi ini yang paling pas, bahwa setiap orang itu harus berupaya memenuhi apa yang Tuhan pesan dalam hidupnya. Jadi jalan hidup setiap orang berbeda bentuk karena setiap orang dipesan Tuhan secara spesifik. Tidak ada seorang pun yang terlahir tanpa faktor kesengajaan dari Tuhan. Dari mana Anda berangkat, dari mana Anda lahir, di tengah keluarga seperti apa, bagaimana Anda lahir, nggak penting. Yang penting setiap orang terlahir dengan pesanan Tuhan di dalam hidupnya. Dan hidup Anda dan saya harusnya sibuk untuk memenuhi pesanan Tuhan.
Dan ketika seseorang memenuhi pesanan Tuhan, maka tidak jarang orang tersebut juga mengalami apa yang disebut dengan kelelahan. Dari situlah muncul kata apabila ia jatuh. Teks jatuhnya itu serupa seperti Yesus memikul salib dibantu oleh Simon. Kelelahan untuk berjalan karena memenuhi sebuah pesanan. Nah, apa hubungannya dengan hati? Karena hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan sebuah tools pada manusia. Alat itu namanya hati. Supaya Anda dan saya memiliki kepekaan untuk bisa memenuhi apa yang Dia pesan melalui hidup Anda masing-masing. Kita kenal istilahnya dengan hati nurani. Hati nurani adalah reserve yang Allah berikan sehingga sejahat-jahatnya orang tersebut masih punya kesadaran untuk melakukan apa yang baik. Hati nurani. Di dalam bahasa Ibrani kunonya menggunakan istilah yetzer, yang artinya dorongan, keinginan, pikiran, kemauan. Bayangkan, pikirkan dan renungkan, rupanya sesungguhnya jelas, semua bukan dimulai dari kepala Anda, semua dimulai sentralnya dari sini. Dan dari sinilah ada sebuah maksud. Sehingga ketika termanifestasi dalam tindakan yang Anda lakukan, tidak ada di antara kita, kah itu perkataan, kah itu perbuatan, kemudian kita coba untuk ngeles dan bilang, bukan gitu maksud saya. Pasti gitu maksud lo. Enggak mungkin enggak. Karena rupanya otak mikir mulai proses dari sini. Dan dari sini setelah dia mikir manifestnya ada dua. Keluar dari mulutmu atau langkah kakimu dan tanganmu yang bergerak. Dari sana dimulai. Ada dorongan, ada keinginan, ada pikiran, ada kemauan. Dalam bahasa Ibrani modern, hati nurani yang bahasa Inggrisnya disebut conscience, menggunakan istilah matchpun. Pengucapannya matchpen. Di mana matchpen ini adalah alert sekaligus menjadi kompas penunjuk arah. Pasti Anda pernah dengar ikuti suara hatimu. Pernah dengar itu ya? Ya. Ikutin saja perasaanmu bagaimana, ikuti itu. Ya. Jadi memang Tuhan berikan perangkat lunak ini pada manusia supaya Anda dan saya terarah. Dan dia menjadi alert. Karenanya orang yang belum diajar tentang apa yang benar dan apa yang salah, ketika dia melakukan apa yang salah, ada getaran di dalam dia. What the meaning saya susah menerjemahkannya. Kalau orang Jawa bilang dredeg. I don't know kalau bahasa Duri. Ya. Apa sih kayak ada, it's not goosebumps ya. Kalau goosebumps kan dia merinding. Ini enggak merinding tapi ada sesuatu yang getar gitu di dia bahwa ini enggak benar nih. Ya. Dan disitulah dia bekerja. Kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Karena hidup Anda pesanan Tuhan. Dan untuk bisa memenuhi apa yang Tuhan pesan, Anda butuh kepekaan hari demi hari. Kalau kamu nggak peka, akhirnya kamu akan menjadi pekok. Saya adopsi bahasa Jawa. You know pekok? That's goblok. Karena goblok itu bukan bawaan lahir, tapi keputusan. Ya, Anda tinggal pilih. Dan itu dari proses panjang yang akhirnya endingnya ada dua pilihan, Yesus bilang. Tiap orang akan bangun hidupnya di hadapan Allah menjadi bangunan Allah. Tapi endingnya ada dua. Akan jadi orang bodoh atau akan jadi orang yang bijaksana.
Di dalam bahasa Indonesia, istilah hati nurani itu diserap dari bahasa Arab. Yang artinya adalah cahayanya hati. Nur aini. Di mana seseorang itu bercahaya kehidupannya dari hati. Karena itu orang yang menjaga hatinya, harusnya kamu nggak perlu tunjukkan identitas gimmick bahwa Anda Kristen. Orang lihat muka lu aja, harusnya dari hati terpancar, lu Yesus banget. Paham sampai di sini? Halo? Yang repot adalah ketika orang tahu kamu Kristen dan mereka bilang, buset, Kristen tuh. Ya, ini lebih rusak. Ya. Karena orang yang jaga hatinya, Yesusnya akan kelihatan. Makanya ada ayat yang tertulis, satu orang diselamatkan, seisi rumahnya itu diselamatkan. Ayat ini tidak bicara tentang kepastian. Narasi tersebut bicara tentang potensi. Bahwa di mana ada satu orang yang bertobat, memberi diri, kemudian mengikut Kristus dalam hidupnya, seisi rumahnya berpotensi untuk diselamatkan. Yang heran kalau kamu sudah berjemaat 20 tahun, tapi lingkunganmu tidak dimenangkan. Situ waras. Aneh. Karena harusnya hidup Anda berdampak dan itu dimulai dari hati. Ya, saya di pengembalaan intens. Di dalam lingkungan sosial juga saya intens. Ada klub drifting mobil, ada klub moge, ada klub motorsport. Saya ada di situ. Ya. Seorang kakek dengan 4 cucu, masih dengan kegiatan itu karena di sanalah saya bisa jaring jiwa baru. Bukan pindahin orang dari satu gereja ke gereja lain. Ya. Saya nggak perlu kasih tahu mereka saya Kristen. Tapi dari setiap apa yang saya buat keputusan, sikap di mana ketika saya reading, akhirnya mereka bertanya-tanya, are you Christian? Karena orang-orang yang sudah bermain di atas 650 cc, biasanya gahar orangnya. Ya. Karena kamu kalau udah bisa beli 1.100, itu pasti duit kamu nggak sedikit dan itu artinya relasi kamu luar biasa. Ya. Saya tadi nyampe di sini, ini kan genap ya, genap. Jadi saya pakai nomor saya genap. Tiap mobil saya ada 2 nomor, ya, 2 STNK, karena relasi. Ya. Tadi nyampe di sini, saya balikin lagi nomor yang ganjil. Ya. Nomor yang ganjil itu yang nomornya khusus, yang genap pribadi. Ya. Relasi. Masalahnya adalah, adakah orang makin hari makin lihat Yesus di dalam kamu apa enggak? Itu urusannya dari hati. Kenapa Anda dan saya harus jaga hati? Yang kedua, karena hati Anda dan saya adalah tanda pengenal diri. Orang di dunia itu kenal sesamanya dengan pencapaian, begitu kan? Seseorang disebut berhasil karena dia mencapai sesuatu. Seseorang dikenal karena jabatannya. Ya. Istilah pastor itu sebetulnya enak gak enak. Yang sebelnya adalah dia bukan gembala, dia pakai kata pastor. Sebetulnya kata pastor digunakan sekitar 15 tahun yang lalu di Indonesia untuk para kabi gembala. Adalah untuk membedakan karena tidak semua pendeta itu gembala. Bisa nyimak nih ya. Jadi sebetulnya bukan gaya-gayaan bahasa Inggris, bukan. Tapi yang sebelnya kan banyak yang ngekor kan. Padahal nih nggak tahu hamba Tuhan hau-hau dari mana ya. Ya. Cuman lompat sana lompat sini nggak jelas. Tapi bicara soal tanda pengenal itu penting. Karena dunia ini sudah melatih Anda dengan cara pengenalan yang keliru terhadap sesama. Dia muda, kaya, bisa cari uang,
di atas rata-rata orang seusia dia, maka hari ini orang itu dipanggil sultan. Ada Sultan Duri di sini. Ya. Habis itu masuk penjara. Ya. Tapi itu dunia. Dunia bilang, kalau lu berhasil, pasti lu bahagia. Alkitab bilang beda. Kamu bahagia dulu, baru berhasil. Anda bisa cross check di Mazmur. Mazmur itu katakan begini, berbahagialah orang. Kemudian kalimatnya ditutup, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Beda, dunia bilang kamu berhasil dulu baru bahagia. Alkitab bilang kamu bahagia dulu baru berhasil. Berapa banyak di antara Anda yang hadir malam hari ini belum menikah? Baik, ini pesan. Jangan pernah menikah kalau Anda belum bahagia. Karena siapa yang berbahagia, dia layak untuk bikin orang lain bahagia. Tapi kalau Anda cari pasangan untuk menjadikan Anda bahagia, gua jamin lo gak bahagia. Makanya kalau belum bahagia jangan nikah, entar lo nyusahin anak orang. Ya. Bahagia dulu, baru cari orang lain untuk Anda bahagiakan. Karena itu Alkitabiah, bukan kata saya. Firman bilang, mesti bahagia dulu. Hatimu tanda pengenal diri. Tuhan nggak kenal kamu karena pencapaian kamu. Tuhan kenal kamu dari hati. Pelayanan kamu nggak masuk hitungan. Prestasi kamu nggak masuk hitungan. Hitungan yang Tuhan pakai untuk kenal seseorang adalah hatinya. Kalau Anda lihat track record, orang yang Tuhan bilang yang berkenan di hatinya adalah orang yang hidupnya babak belur di Alkitab namanya Daud. Masih ingat? Babak belur hidupnya. Tapi Tuhan bilang, ini berkenan nih orang. Karena hati, ini bukan tentang pencapaian, ini bukan tentang prestasi. Roma 2 ayat 14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ada dua pertanyaan yang sering kali diulang-ulang ditanyakan oleh mahasiswa teologi semester 1 ketika mereka mengikuti mata kuliah keselamatan atau soteriologi di dalam bahasa akademis. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah keselamatan itu bisa hilang? Pertanyaan yang kedua adalah, kalau tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan selain oleh satu nama, Yesus Kristus Tuhan di bawah kolong langit ini, lalu bagaimana nasib orang-orang yang hidup semasa dia hidup tidak pernah dengar nama itu atau dia hidup sebelum zaman Yesus muncul di bumi? Pertanyaan yang kedua, jawabannya ada di Roma 2:14. Bahwa rupanya hati Anda dan saya terkait untuk urusan keselamatan. Urusan hati nggak bercanda. Lalu kemudian di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Seorang Samuel adalah seorang yang sejak kecil sudah terbiasa mendengar suara Tuhan secara audible. Kalau zaman sekarang sebetulnya perlu koreksi kalau ada orang yang melulu di mimbar bilang, saya dengar Tuhan bicara. Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begitu. Karena begini, di zaman di mana Alkitab selesai dibuat, itu bahasanya kanonisasi. Dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Oleh karena itu, ada dua kemungkinan kalau orang yang hidup pada zaman sekarang terlalu sering mendengar suara Tuhan secara audible seperti Samuel di masa kecil. Kemungkinan yang pertama adalah
Orang tersebut gak pernah baca Alkitab sehingga Tuhan harus ngomong langsung sama dia. Kemungkinan yang kedua, karena dia buta huruf. Makanya Tuhan harus bicara langsung. Karena kalau kamu baca Kejadian sampai Wahyu ulang-ulang, ada banyak hal yang Tuhan mau bicara sama kamu. Samuel orang yang biasa dengerin Tuhan bicara pada masanya. Tapi ketika hari di mana Tuhan bilang pergi ke rumahnya Isai dan urapi satu anaknya untuk jadi next king. Orang yang biasa dengar ini orang yang paling ngeroh di tanah Israel pada masanya. Menjadi orang yang keliru bolak-balik untuk menumpahkan gayung minyak di atas kepala. Karena ketika Daud dipilih, jedah dia punya umur itu jauh sekali dengan abang-abangnya. Kalau Anda ingat di sekolah minggu diajar tentang cerita Daud, itu kan kakak-kakaknya Daud pada masa Daud berhadapan dengan Goliat, abang-abangnya sudah menjadi prajurit Saul. Jadi itu rentan usianya itu jauh sekali. Dan ini anak yang memang mau diaborsi mungkin telat, mau dibunuh takut dosa. Kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam budaya Israel kuno, seorang anak baru ikut mulai bekerja dengan ayahnya di usia 12 tahun. Dari semua literatur yang membuktikan bahwa ketika Daud berurusan dengan Goliat, usianya belum mencapai itu. Dan sementara dia mengatakan, aku biasa berurusan dengan binatang buas. Jadi sebetulnya ini anak yang memang disumpahin mati tiap hari. Cuman yang herannya, papa mamanya bingung karena tiap hari dia pulang. Dia hidup lagi, ya kan begitu kan? Dia pulang. Dia masih hidup kan begitu kan? Ya. Ada yang begitu di rumah di sini, Anda pulang terus halo Pak Ma, masih hidup loh gitu ya. Nah, ini mirip Daud ya. Ya minimal Anda calon raja lah kalau begitu ya. Nah, ini bolak-balik. Ini di dalam literasinya dia udah bolak-balik tumpahin itu air gayung, itu minyaknya di gayung untuk ngurapi. Yang ini kan? Bukan, Tuhan bilang. Samuel bilang, yang ini bukan. Pasti bukan. Akhirnya ini sebetulnya 1 Samuel 16 ayat 7. Kalau Anda perhatikan dari komunikasi di awal, ini Tuhan mulai nyolot sama dia. Tuhan bilang, lu lihat apa yang orang lihat sih? Kan lu ini kalau mau diperpanjang sebetulnya, narasinya Tuhan mau bilang, lu gak lihat bagaimana yang dilihat manusia sekarang jadi masalah? Anda ingat gak kenapa Saul dipilih menjadi raja? Faktor yang pertama adalah karena pada masa itu ada tren politik. Sebuah bangsa diakui absolut sebagai sebuah bangsa apabila bangsa tersebut memiliki seorang raja. Sementara konsep Tuhan untuk Israel bukan demokrasi, melainkan teokrasi. Tapi karena mereka mau gaya-gayaan seperti bangsa lain, punya raja biar eksis. Akhirnya mereka pilihlah seorang pria. Berdasarkan apa? Perjuangankah? Otakkah? Tidak. Berdasarkan muscle. Jadi kalau ada pria elemen pertama di muka bumi, Saul orangnya. Karena Alkitab mencatat dia dipilih karena perawakannya yang lebih besar dari orang-orang di generasinya. Badan keren, six-pack, betis naik. Dia punya tulang-tulang belikat belakang kalau gerak tuh kelihatan gitu kan. Masalahnya gak punya otak. Mungkin ada kecil atau besar tapi jarang pakai. Kalau Anda lihat kisah-kisah pertempuran di zamannya Saul, Saul adalah orang pertama yang selalu sembunyi ketika ada pertempuran. Lu bisa bayangin badan gede banget, tapi pas ribut paling cemen. Yang gobloknya adalah ketika berurusan dengan dengan Goliat. Dia suruh Daud pakai baju perangnya dia, kan udah beda size cuy. Itu beda size, kegedean. Waktu dipakein, Daud gak bisa jalan. Tapi inilah Tuhan. Dia gak kenal orang dari pencapaian. Dia kenal setiap orang dari hati. Di dalam Roma 8 ayat 27, Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Allah itu memperhatikan kenapa Anda melakukan sesuatu. Makanya ini yang dibilang Tuhan kenal seseorang itu dari hati.
Kita bisa sama-sama ada di stage ini, Anda bisa sama-sama di sini jadi singer, dengan yang lain Anda bisa jadi WL. Orang lihat kamu, tapi Tuhan lihat alasan kamu di sini ngapain. Itu Tuhan lihat. Puji Tuhan ini bukan zaman perjanjian lama. Yang lu hidup gak bener kemarin, hari ini naik mimbar lu mati. Kalau itu masih berlangsung sampai hari ini, setiap gereja butuh ambulans. Ya. Karena habis ngebokep kemarinnya, besoknya singer. Lu di Jakarta banyak yang begitu. Banyak. Karena di depan udah gak kelihatan ketika TOEFL dia untuk bahasa roh banyak, ya kan? Dia udah kayak paling holy kan? Padahal lupa lirik. Oraba syadakaya lah. Padahal dia lupa lirik nih, ya kan? Ngeles aja. Ya. Gini loh. Allah memperhatikan langkah demi langkah Anda melakukannya. Karena setiap langkah yang Anda ambil dalam hidup ini adalah hasil dari respon hati. Inilah yang membedakan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bener gak? Coba deh lihat fokusnya. Hukum dalam perjanjian lama beda dengan hukum Kristus. Hukum dalam perjanjian lama fokus kepada pelaku. Hukum dalam perjanjian baru fokus kepada yang diperlakukan. Makanya kamu harus jaga hati. Aturannya beda. Kamu disuruh jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Ketika bajumu diminta, berikan juga jubahmu. Kamu bisa lihat di sini fokusnya lain. Kalau di perjanjian lama, fokusnya adalah kepada pelaku. Kalau di dalam kasih karunia, fokusnya kepada yang diperlakukan. Bisa tangkap ini pelan-pelan? Tuhan kenal kamu dari hati. Makanya bersyukurlah kalau di sekeliling hidup kamu banyak orang-orang yang kurang ajar. Karena lewat mereka yang kurang ajar, kamu dilatih untuk mengasihi. Keren ya. Yesusmu itu dikhianati kan, amin. Betul gak? Apalagi lu. Loh, kalau Yesus yang kita follow aja dikhianati, apalagi kamu. Yang repot kamu baru dikhianati, bawaannya mau mati. Ya. Respon. Kita di sini cuma pertemuan ibadah. Ibadah kamu yang benar setelah doa berkat, kamu keluar dari komplek gereja. Itu ibadah cuy. Ketika kamu bawa mobil, dan mobil kamu dipotong dari kiri, nah ini pilihan. Kamu mau buka kaca, teriakin dia haleluya yang kenceng. Atau lu mau maki dia. Itu yang bikin beda. Di chapter Moge, di mana ada saya di situ. Pasti jumlah polisi yang akan mengawal itu paling sedikit. Karena saya bilang, come on, kalau kita mau lancar, mari kita touring jam 2 pagi. Nggak bisa kita mau lancar, tapi di jam di mana orang semua keluar, nggak bisa. Ya kita yang atur waktunya, dan lain sebagainya. Cara berpikir yang berasal dari hati, itu beda. Makanya kalau di kantor kamu nggak beda, itu aneh. Berapa banyak sih di antara kamu yang bekerja dan bosmu ada gila-gilanya? Yang kalau salah lu habis, yang kalau lu bener nggak pernah dipuji, sedap. Itu sedap itu. Berapa banyak di antara kita yang bersaudara, satu ayah, satu ibu, kelakuan beda. Nggak heran loh begitu. Satu investor, satu pabrik, anak 4. Satu pendeta, satu pengusaha, satu pegawai, yang satu penjahat. Ada. Kamu masih dalam pertengahan hidupmu grow. Tapi nanti satu hari, lihat deh, di mana orang tuamu lebih memilih hidup dengan anak yang tidak mandiri.
sekaligus saudaramu yang selalu bikin susah. Kamu pengen nanti ibumu tinggal dengan kamu daripada sama ini. Karena kalau kamu kirim uang, kamu mulai curiga, nanti dihabisin sama saudara gue. Ini koko gue, ini koko Ronotomo nih. Kalau gue kirim buat emak gue, habis sama dia. Enggak urusan kau itu. Urusanmu mengasihi. Halo? Ya tapi nyolotin Pak, itu berkatmu. Dalam hidup ini ada yang bisa Anda pilih, ada yang nggak bisa kamu pilih. Yang nggak bisa kamu pilih, itu takdir. Lu nggak bisa pilih mak lu siapa. Lu nggak bisa pilih kakak kandung lu siapa, bener nggak? Ada di antara kamu yang terlahir di keluarga miskin, pas lu keluar, gembel nih, gue masuk lagi. Nggak bisa, itu bayi gila tuh. Ya. Nggak ada yang model begitu. Karena ketika Tuhan taruh kamu, satu, di sebuah pelayanan, di sebuah tempat kerja, di tengah sebuah keluarga, Tuhan punya tujuan buat kamu di situ. Dan kalau kamu nggak jaga hati kamu nggak ngerti kenapa kamu di situ. Kamu akan sibuk dengan kenapa saya ada di sini, kenapa mesti mereka, kenapa harus saya, kenapa sekarang ini harus terjadi, kenapa? Karena itu tiap langkah yang Anda ambil adalah hasil dari respon hati. Makanya Tuhan bilang, lu digapar kanan, lu kasih kiri. Menjaga hati ada banyak cara. Tapi ini yang terakhir kita mesti pegang baik-baik. Menjaga hati itu bukan urusan Tuhan. Menjaga hati itu urusan kamu, urusan saya. Hati-hati dengan lagu pujian yang ngawur teologianya. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Kerennya lagunya ya. Geblek cuman. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati itu bukan urusan Tuhan, bos. Itu urusan kamu. Yang lebih cilaka lagi, kita suruh orang lain yang jaga kita punya perasaan. Bego kan? Ini yang bikin kita nggak damai-damai sama saudara. Lu bisa nyanyi, lu bisa nyembah di gereja, tapi 10 tahun nggak ngomong sama kakak lu sendiri. Kamu pikir yang kayak begitu holy? No, iblis panggil kamu bestie. Gila, munafik banget. Ya. Nggak bisa. Ya habis kalau ini dia nih. Ya, ini dia. Ketika kita suruh orang lain untuk jaga kita punya perasaan, disitulah kekacauan terjadi. Sampai level Rusia, Ukraina alami itu. Karena lu bikin begini, makanya gue bikin begitu. Kalau lu gak bikin begitu, gue gak bikin begini. Anda bisa bayangkan kalau lingkar itu ada di persaudaraan, ada di pernikahan. Itu goblok banget. Saya sayang sama mertua saya, tapi gitu modelnya, gak jaga perasaan. Padahal lagunya udah ada, ojo dibanding-banding ke. Ya. Lo emang kenapa kalau dia banding-bandingin kamu? Respon kamu yang Tuhan lagi pelototin, kan begitu. Oke, sekarang kamu dijahatin. Kamu punya teman yang gak tahu terima kasih. Tuhan punya urusan sama dia, tapi Tuhan fokus banget dengan kamu yang diperlakukan. Maka dari itu jangan suruh orang lain untuk jaga hati kamu. Yang lebih celaka lagi kamu suruh Tuhan yang jaga hati kamu. Ini lebih kurang ajar lagi sebetulnya. Walaupun soundnya enak ya. Tuhan inilah yang ku mau. Sedap. Tuhan bilang baca Alkitab tong. Baca Alkitab. Firman bilang lu yang jaga hati lu bukan gua. Tuhan bilang gimana sih? Ya. Ini kacau punya ini. Ya. Mari jaga hati. Karena dari hatimu itu kelihatan Yesus nampak apa enggak. Karena kan harusnya tuh orang kalau udah Yesus banget, ya Tuhan. Kamu masih ingat ketika Daud main kecapi waktu Saul lagi kerasukan? Ingat itu? Terus kemudian Saul menjadi tenang.
Ini bukan tentang merek kecapinya Fender, bos, bukan. Ya, ini tentang yang main kecapi hatinya bener, itu loh. Itu. Kamu tampil culun aja di depan jadi WL main musik. Tapi kalau hatimu bener, atmosfernya beda. Karena kehidupan itu dia membuat ambience. Rumah makan sepi. Orang yang jaga hatinya dengan Tuhan masuk. Itu rumah makan jadi rame loh. Ngalamin gak? Toko sepi, lu masuk jadi rame. Karena memang metode Tuhan hadir di zaman ini dengan di zaman perjanjian lama beda. Makanya jangan ada WL yang pakai pola perjanjian lama di dalam gereja masa kini. Ayo Tuhan hadir di tengah kami. Bos, ketika lu tobat, beri diri dibaptis, dia taruh rohnya di dalam kamu. Itu artinya bukan Tuhan ada di mana, kamu di mana. Itu artinya hari ini orang Kristen, dia ada di mana, Tuhan di situ. Bisa tangkap gak? Lu bawa Tuhan kemana-mana lu, kan kamu baitnya kan. Makanya yang saya bilang tadi, lu masuk rumah makan sepi, jadi rame. Lu masuk toko sepi, jadi rame. Yang celaka, itu toko rame, lu masuk, jadi sepi. Ya. Ini ngeri. Ya. Karena ambience tercipta itu. Orang datang mungkin udah susah. Lihat muka kamu yang mau bunuh diri jadi gak jadi. Gila. Kulihat di wajahnya kemuliaan raja begitu ya. Yang repot kan orang lihat muka lu mau bunuh diri. Ya. Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Gini, menjaga hati itu bukan mengisolasi diri. Saya tahu ada orang-orang yang memang rese di sekitar hidup kita. Tahu. Orang-orang yang sok tahu. Mereka yang suka ngomongin kamu di belakang. Tapi di depan kamu kayaknya sohib banget. Makhluk-makhluk seperti itu memang populasinya banyak sekali. Dan kita tidak bisa bantai mereka. Karena mereka punya prosesnya sendiri dengan Tuhan dan sementara mereka ada di sekitar kamu, mereka juga menjadi alat bantu untuk trigger Anda bisa merespon dengan benar. Nah kalau kita isolasi diri repot. Ya. Kan kamu dan saya dipanggil jadi terang dan garam, bener gak? Terang itu kalau ngumpet gak kelihatan. Garam itu kan bicara rasa. Garam kalau kamu tidak bersosialisasi, ya hidup kamu gak berasa buat orang lain. Jadi harus sosialisasi, harus kelihatan. Gak bisa kamu ngumpet. Karena kecewa, gak mau lagi gue sama dia. Siapa yang kapok, dia akan ketemu lagi yang model begitu. Ketemu lagi loh. Kamu bisa bayangin ya, kamu bikin list yang kayak begitu. Waktu kamu datang ke dalam undangan nikah teman kamu, cukup 10 menit pasti lu keluar dari gedung. Pas lu masuk, iya ada dia lagi. Ya dia di situ. Ya dia lah, itu kelar tuh. Kamu belum sempat ambil rendangnya, kamu udah keluar. Ya. Mau sampai kapan? Kamu menghilang dari keluargamu itu, mau sampai kapan? Kumpul keluarga gak mau datang. Ada si ini gak mau datang. Mau sampai kapan? Hidup kamu jadi sempit. Jaga hati itu pakai firman, gak ada jalan lain. Makanya Alkitabnya dibaca. Saya menggembalakan dari tahun 94 ya sampai hari ini. Tahun depan kayaknya masih lah. Ya ampun. Hidup aja gak pernah baca. Gue sebel banget kalau yang namanya ngelayanin perkabungan. Terus di peti mati keluarganya naruh Alkitab di sampingnya. Lu tahu gak baca Alkitab dalam peti itu susah? Ya, itu susah men. Sok nanti lu pulang belatihan. Ya. Susah ya kan. Yang gue sebel nih hidup aja kayaknya males bacanya ya. Apalagi dia mokat. Mungkin gak baca kali. Jangan telat, baca. Apa yang kamu baca itu tersimpan di memori kamu. Roh Kudus, penolong,
itu akan bantu ketika kamu hadapi sesuatu, apa yang tersimpan di memorimu, Roh Kudus akan munculkan itu. Dan kamu akan bilang, oh ini maksudnya. Gitu loh, dia punya polanya. Alkitabnya baca. Masalah ngerti nggak ngerti belakangan, yang penting baca. Ketika kamu baca, itu ke-record. Baca. Baca aja. Baca cepet gak apa-apa. Jangan merenung pakai teks Mazmur. Kurenungkan firman-Mu. Baca sampai akhirnya Alkitab yang baca kamu. Ya, nggak gitu arti merenungkan. Artinya merenungkan itu adalah kamu baca, kamu pelajari, kamu lakukan, kamu baca, begitu aja stimulusnya. Begitu aja. Sampai kapan itu? Sampai kamu mirip Yesus. Karena itu finalnya semua gereja di muka bumi. Membawa orang-orang yang digembalakan jadi serupa seperti Yesus. Nggak ada lain. Yang keren kan kita mau nyanyinya, kita nggak mau proses kan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Habis itu lu dibohongin temen lu. Itu keren banget tuh. Ya. Lu yang telat menyatakan cinta, temen lu masuk, sedap. Ya. Apalagi? Ya. Lu yang prepare, orang lain yang dapat. Asik. Nggak apa-apa lah. Jadi kingmaker, ya kan? Karena kingmaker tetap lebih tinggi dari kingnya, kan begitu. Nggak apa-apa. Ya. Cuman itu loh faktanya. Kamu nggak bisa jaga selain dengan firman. Kalau kamu penuh firman, ya Kristus penuh di dalam kamu. Dan yang terakhir dari Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saya highlight kalimatnya. Jagalah dirimu supaya hatimu penuh dengan kepentingan Tuhan. Oke? Seseorang yang menjaga hatinya adalah seseorang yang melatih dirinya untuk menyenangkan perasaan Tuhan. Ketika Anda menyebut diri hamba, maka perasaanmu sudah tidak penting. Yang penting adalah perasaannya. Anda pikir jadi gembala gak menyebalkan? Aduh, orang-orang yang cuma numpang nikah itu nyebelin. Baik banget ketika waktu lagi katekisasi, nurut. Habis pemberkatan, gak ada 2-3 bulan, belum waktunya gereja Tuhan terangkat, dia sudah terangkat. Ya. Saya pernah ngobrol sama wakil saya, tim penggembalaan, saya bilang, yang model begini nih, ya, kayaknya gue pengen membaptis mereka ulang, tapi di kolam buaya gitu. Ya. Nyebelin. Ya. Tapi ya sudahlah. Saya udah gak penting lagi perasaan saya dalam melayani. Yang penting hatinya Tuhan saja. Kamu yang mulai terlibat di WL, mulai terlibat di Asher, whatever, di gereja. Lihat deh, gesekan akan terjadi. Nah ketika gesekan terjadi, yang bisa bertahan hanya mereka yang udah gak mentingin perasaannya lagi. Hanya mereka yang mementingkan perasaannya Tuhan saja disenangkan. Kamu pikir mengampuni itu menyenangkan? Oh tentu tidak. Saya orang yang terlatih dari kecil dengan keras. Bela diri saya tuntas. Kehidupan saya keras. Kamus mengampuni itu enggak ada dulu dalam hidup saya. Yang ada lu jual, gua borong kalau perlu promo. Ya. Plus bebas ongkir. Ya. Ya, gua kirim lu ke neraka, bebas ongkir pokoknya. Ya kan? Gua sikat habis. Tapi kan ketika sekarang mau ditanya apakah menyenangkan mengampuni, tidak menyenangkan. Karena yang menyenangkan adalah membalas perlakuan jahat dengan kejahatan yang lebih kreatif. Itu yang menyenangkan. Tapi kenapa hari ini saya mengampuni? Karena saya senang membuat Tuhan senang. Dan saya udah gak peduli lagi saya senang apa enggak. Saya mau ajak kamu sampai di area itu. Karena orang yang menjaga hatinya, bukan karena takut tersakiti, tapi karena dia mau fokus untuk senangkan perasaannya Tuhan.
hati kamu gak penting lagi. Tapi siapa yang kamu sembah, itu yang lebih penting perasaannya. Semua yang baik dalam hidup ini masih tersedia. Hidup ini indah, dunia ini emang akan hancur. Kamu mau go green gimana juga emang hancur. Karena memang already is written, Alkitab udah tulis. Makanya hati kamu terjaga kalau kamu baca dan kamu tahu dan kamu ngerti dan kamu makin kenal Tuhan. Berapa minggu yang lalu mereka teman saya yang ikut di YouTube-nya Nabi 26. Pernah dengar Nabi 26? Paul Zhang yang ada di Eropa. Yang kalau ngajar marah-marah. Dan lewat dia komporin pendengarnya untuk nggak bisa di Indonesia itu minoritas diam. Bergerak. Nggak lama ini mereka datangin saya ngobrol, Bang. Kita udah waktunya bergerak. Maksud lo? Ya nggak bisa kita ditindas. Yang nindas siapa? Wah gereja gini gitu. Mereka ngomong panjang lebar, saya bilang stop. Maksud lu mau ngajak gue buka ormas gitu? Ya kurang lebih gitu Bang. Ya elah. Makanya baca firman. Alkitab bilang kamu akan dibenci oleh karena namaku. Kan Yesus sudah ngomong ribuan tahun yang lalu. Kamu akan dianiaya oleh karena namaku. Jadi kalau hari ini ditindas, so what? Emang udah tertulis kok. Memang sudah tertulis. Mari fokus pada hal-hal yang penting. Dan yang paling penting adalah hatinya Tuhan, bukan Anda dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai di sini hamba-Mu bicara, kiranya Roh Kudus memampukan hamba-Mu untuk pesan ini boleh sampai, tercerna buat setiap kami. Dan tentunya ini mengerjakan kedewasaan penuh dalam setiap kami. Sehingga kami boleh all out lagi, menyenangkan hati-Mu melalui hidup di dalam tengah jemaat yang Tuhan taruh kami di sini. Juga keluarga kami di rumah, orang-orang yang ada di tempat kami bekerja, dan komunitas di mana kami bermasyarakat. Karena kemana kami melangkah, kami bawa hadir-Mu di situ. Dan dari hati kami boleh membangun ambience suasana sorga ada di mana-mana. Bukan karena situasinya, tapi karena hati yang dijaga oleh Tuhan akan menampilkan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, semua yang baik, yang indah, yang kudus, yang sedap didengar, yang disebut orang kebajikan, dimeteraikan dalam hidup-Mu yang menjaga hati. Yang mau menjaga hati di hadapan Tuhan, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Diberkati teman-teman. Amin. Terima kasih buat Pastor George Ferry atas firman-Nya. Saya akan bacakan pengumuman. Oke, yang pertama untuk seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC. Buat teman-teman yang belum tergabung bisa info ke pengurus untuk bisa di-invite dan join di grup WhatsApp grup BIC. Oke, untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Vera Siwi. Jadi pastikan teman-teman hadir kembali untuk Kamis depan. Sama-sama diberkati dan sama-sama menerima firman Tuhan. Juga ingetin teman-teman yang gak hadir hari ini untuk join di minggu depan. Oke, jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa. Dimulai hari Senin malam pukul 10 sampai dengan Selasa pukul 3. Saya undang teman-teman yang rindu untuk berdoa dan puasa boleh ikut bersama-sama. Oke, ini yang berulang tahun selama seminggu. Ada Helen, Harry, Devina, Marcel, dan Septiani. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang buat teman-teman yang berulang tahun. Oke, ada teman baru. Di sini ada 2 orang. Agus dan Silviana, boleh berdiri? Oke, terima kasih untuk hadirannya Bapak Agus dan Silviana. Kami mengundang kembali untuk boleh hadir di ibadah BIC di minggu depan dan minggu-minggu berikutnya.
buat teman-teman yang memiliki pergumulan dan ingin dibantu dalam doa, bisa menghubungi tim doa BIC dengan nomor yang tertera di layar. Jadi silakan kalau teman-teman yang ingin dibantu dalam doa bisa menghubungi tim doa BIC. Ya, kita tetap terapkan protokol 6M. Jadi jangan lengah untuk virus COVID ini, supaya kita tetap bisa onsite, kita bisa ketemu teman-teman, kita sharing, diberkati sama-sama. Jadi kita sama-sama dewasa dan kita tahu mana yang terbaik buat kita. Oke, itu aja pengumuman, saya serahkan ke Ko Beni. Sekali lagi terima kasih Pastor George Berry atas firman-Nya, diberkati. Baiklah, kita harus menjaga hati kita. Kita harus jaga hati kita. Kalau kita jaga hati kita, kita pasti tidak akan ngiri melihat orang lain. Amin. Tadi di ruangan saya bincang-bincang dengan Pastor George. Dia bilang, Des, tadi juga kita dengar kan dia ikut klub motor moge, motor besar. Dia punya motor besar. Saya sebenarnya kalau nggak jaga hati saya ngiri loh. Dari dulu saya pengen sekali punya motor besar. Ngelihat ada motor Harley kepengen sekali. Partner saya di Jepang ada 2 motor besar. Saya kepengen pulang ke Jakarta, saya bilang sama istri saya, Mah mau dong beli motor besar, 1 aja gitu. Dimulai dari 1, kedua, ketiga, keempat gitu kan. 1 aja nggak dikasih. Dia bilang sadar diri. Kenapa? Kalau Pastor George Berry bawa motor gede sih, moga gede enak. Badannya keras, besar. Kalau saya bisa ketiup angin katanya. Lu gak naik motor gede aja suka masuk angin. Apalagi naik motor gede. Nah, sudah, jadi saya jaga hati dan tidak ngiri. Kalau lihat orang naik motor gede doang lewat, saya gak pernah ngiri lagi sekarang. Karena saya sadar hidup saya bukan di sana. Hatiku untuk Tuhan. Haleluya. Keren. Terima kasih Pastor. Tidak ada pengumuman lain lagi. Yuk mari kita akhiri ibadah ini. Saya undang teman-teman untuk boleh bangkit berdiri. Akan berdoa berkat buat kita. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Allah Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, di mana Engkau yang telah memimpin kebaktian kami pada hari ini. Engkau telah mengurapi kami Bapa, Engkau telah mengurapi hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Bapa, terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga tidak ada iri hati dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami dalam surga, terima kasih juga Bapa, Engkau yang mengurapi Bapa hamba-Mu ya Bapa, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, di mana dia berada Bapa, biarlah dia menjadi berkat buat orang lain. Begitu juga Bapak, Engkau berkati pimpinan BIC Bapak Beni Hira dan keluarga. Engkau juga memberkati dalam setiap usahanya Bapak, dalam keluarganya, anak-anaknya. Engkau juga memberkati, dalam kesehatan Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak, terima kasih juga Bapak atas kebaikan-Mu, di mana Engkau juga yang memberkati rekan-rekan kami yang berulang tahun. Engkau kiranya yang memimpin Bapak 1 tahun lagi ke depan. Begitu juga terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu, di mana Engkau telah mengirimkan rekan kami yang baru,
biarlah mereka dapat tertanam di dalam komunitas BSI Bapak. Terpujilah namamu Bapak, terpuji namamu Yesus, terima kasih atas persembahan anak-anakmu, biarlah namamu saja ditinggikan. Terpujilah namamu Yesus atas semua yang kau berikan buat kami. Terima kasih Bapak, setiap permasalahan kami serahkan padamu. Engkau yang memberi kami jalan keluar, yang sakit Engkau sembuhkan. Terpujilah namamu Bapak. Rekan-rekan BSI, marilah kita mengangkat tangan. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, berkat badani dan berkat rohani telah kita terima dari Allah Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.